Halo teman-teman, berikut saya akan menyampaikan cara penggunaan dari aplikasi akuntansi, pembukuan akuntansi untuk jenis usaha manufaktur. Dan di sini ada contohnya adalah yang digunakan adalah konveksi. Jadi berbeda dengan yang versi Excel. Versi Excel itu tidak kompatibel dengan Google Sheets sehingga tim developernya membuat ulang aplikasi ini sehingga bisa digunakan untuk Google Sheet, tapi mungkin tidak terlalu optimum jika digunakan di Excel. Kita mulai dari pengisian awal ya. Pengisian awal adalah data usaha di sini. Ini diisikan tahun. Perhatikan ya, ini diisikan tahun, bukan tanggal. Jadi di sini saya coba ngisi dengan tahun 2019. Kemudian data usaha di sini bisa diisikan nama usaha. Misalnya, oke. Nama ini akan muncul kalau kita kembali ke depan. Ini akan muncul di sini, kemudian muncul hampir di sebagian besar laporan. Jadi judulnya muncul, nama usahanya. Nah, kemudian kalau khusus untuk alamat ini opsional. Dan di mana data ini akan muncul? Data ini akan muncul di bagian invoice atau PO jika membutuhkan untuk mencetak invoice atau PO. Jadi munculnya adalah kalau kita masuk ke sini adalah di bagian cetak invoice. Jadi di sini akan muncul, nah di sini ya. Ini kebetulan informasinya belum lengkap. Oke. Jadi bisa dilengkapi di data usaha untuk tahun pembukuan dan data nama, alamat dan lain-lain ya. Dan ini aplikasinya adalah untuk 1 tahun pembukuan. Jadi ganti tahun bisa di copy ulang filenya ini di Google Sheets dan diisi dengan data baru. Setelah kita mengisikan data usaha, nah kemudian di sini kan banyak. Mana dulu nih? Tergantung kebutuhan sebenarnya. Tergantung kebutuhan mana yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Sebagai contoh, sekarang kita mulai dari daftar pelanggan. Daftar pelanggan jika belum ada nama pelanggan dan tidak perlu diisi, dan perhatikan yang diisikan di sini adalah data pelanggan yang mempunyai mempunyai piutang ya. Pelanggan itu piutang. Jadi piutang itu adalah dari pelanggan, mereka punya utang kepada kita. Ya. Nah, ini bisa diisikan karena di sini daftar pelanggan yang diisikan di sini nanti akan bisa di-track di laporan piutang pelanggan. Jadi kalau nge-tracknya tuh bisa dilihat rekapnya piutang yang mereka punya berapa dan pembayarannya itu sudah berapa sehingga sisanya berapa. Ini kebetulan belum diisi. Ya. Kembali ke daftar pelanggan. Kemudian kalau ada pelanggan tahun lalu bagaimana? Oke, di sini saya isikan dulu misalnya ID-nya 01, nama pelanggannya atau agen 1, ID 002, agen 2. Oke, di sini piutang tahunan nanti akan muncul secara otomatis kalau apa? Kalau ada tabel di sebelah kanan ini sudah diisi. Ya. Jadi kalau ada piutang yang tahun lalu kita ingin track, beda ya. Kita ingin track. Kalau kita nggak ingin track ya tidak perlu dicatat sampai detail. Jadi hanya tidak perlu dicatat sampai detail. Maksudnya adalah kita bisa isikan langsung di daftar akun keuangan. Nah, di sini ada piutang. Nanti kita akan ke sini, tapi saya kembali dulu ke daftar pelanggan. Oke. Jadi kalau kita misalnya ada nomor invoice-nya, kita bisa catat, tapi di sini kan kosong nih. Jadi kalau kita hanya mau melacak nama pelanggannya, tidak invoice-nya, kita bisa pilih namanya, misalnya agen 1, jatuh tempo opsional, total piutang opsional, total pembayaran opsional, sisa piutangnya. Kita isi misalnya 2 juta. Ya. Nanti ini akan muncul kalau kita lihat ke laporan piutang pelanggan.
Oke, akan muncul tadi sisa piutangnya 2 juta. Oke, kita kembali ke daftar pelanggan. Nah, sekarang kalau kita invoice-nya mau track juga, kita harus mengisikan terlebih dahulu nomor invoice-nya di daftar nomor dokumen. Jadi ini kita bisa isi dulu untuk kode invoice yang ingin dilacak, misalnya invoice tahun lalu, untuk membedakan ya. Misalnya nomornya 050 ya. Kita isikan satu aja dulu di sini. Ini kita masukkan ke sini. Kita masuk ke daftar pelanggan. Nah, di sini nanti sudah akan muncul pilihannya. Nah, kita masukkan saja INV TL050. Kalau ini sudah kita masukkan, pada saat kita melihat ke laporan invoice, ya. Nah, ini akan muncul, ya, termasuk juga dengan nilai piutangnya. Saya balik lagi ke daftar pelanggan. Ya, jadi kolom ini pada prinsipnya adalah digunakan untuk melacak ya. Jadi kalau misalnya tidak mau melacak nomor invoice-nya, ya tidak perlu ditulis nomor invoice-nya, cukup nama pelanggannya saja. Demikian juga untuk daftar supplier. Ini juga sama, cara pengisiannya sama dengan daftar pelanggan. Ya, misalnya ID 001 lagi, nama suppliernya supplier 1 ya. Di sini juga sama, misalnya PO-nya kosong, jadi harus diisi juga. Namanya juga harus diisi. Sehingga ini saya akan switch dengan yang sudah ada isiannya. Jadi biar teman-teman ada bayangan ini ya. Dan kalau kita lihat di laporan utang, ya, sudah muncul nih yang utang awalnya. Ya, ini adalah utang pada saat ada transaksi. Ya, kita belum sampai sini. Saya akan kembali ke file kosongnya. Jadi teman-teman bisa membuka dua file ini secara bersamaan untuk dipelajari dan sambil diisi. Oke, setelah kita mengisikan daftar supplier, ini ada modul setup nomor dokumen. Di sini bisa diisikan nomor invoice. Tadi sudah dicontohkan pengisian invoice untuk invoice tahun lalu. Dan ini invoice untuk pembukuan atau transaksi yang dilakukan di tahun ini bisa diisikan di sini. Nomor invoice ini, nomor invoice dan nomor PO akan digunakan sebagai referensi untuk isian transaksi. Untuk isian transaksi di penjualan. Ya, ini masih kosong, tapi di sini perhatikan ada nomor invoice. Ini dasarnya adalah nomor invoice tadi yang diisikan di daftar nomor dokumen. Kemudian nomor PO itu bisa dipilih nanti di bagian pembelian atau pembayaran PO. Sedangkan kwitansi itu bisa hanya akan muncul dan bisa dipilih dari modul penerimaan dan pengeluaran. Ya, di sana nomor tanda terima, ini masuk nomor kwitansi diterima dari, itu karena nanti informasi di sini akan muncul secara otomatis di bagian cetak kwitansi tadi. Ya. Pertanyaan, apakah nomor kwitansi atau invoice ataupun PO itu harus
diisi, ya harus diisi, tapi tidak harus diisi di awal. Ya. Jadi pada saat mau buat invoice atau buat PO atau buat kwitansi harus diisi. Ya. Karena biar ada pilihannya. Kalau tidak ya tidak bisa dipilih. Oke, setelah nomor dokumen kita bisa masuk ke, ini saya lewatin dulu daftar akun keuangan. Ini kita masuk ke daftar aset tetap. Nah, ini dasar aset tetap ini adalah yang diisikan di sini itulah aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Tadi kita isi tahun pembukuannya tahun 2019. Jadi kita isi sebelum 2019 tanggal 1 Januari. Ya. Di sebelah kanan ini adalah kolom bantuan. Kolom bantuan ini digunakan nanti angkanya bisa di copy paste ya di bagian daftar akun keuangan. Ya, saya akan ke sana nanti. Tapi ini sebagai contoh saya isi dulu misalnya nama asetnya mesin jahit. Tanggal pembelian masukkan saja misalnya 5 Juni 2018 ya. Bisa diketik seperti itu. Atau kalau kita klik ya, itu akan muncul apa namanya, tabel tanggal kalau di Google Sheet. Kemudian harga pembelian misal 50 juta. Karena misalnya ada 10 mesin jahit di sini. Satu mesin jahitnya 5 juta. Nah, kategori aset kita bisa pilih di sini. Misalnya apa? Aset mesin. Ya. Setelah kita isikan, nanti otomatis di sini akan muncul angka. Ya. Nah, ini sudah muncul angkanya. Ya. Untuk aset-aset yang dibeli di tahun pembukuan sekarang, ini tidak diisikan di sini ya. Jadi jangan diisikan di sini. Ini angkanya sudah muncul, nanti kita bisa copy paste ya. Tapi ini saya lewatkan dulu. Jadi ini adalah untuk pengisian daftar aset. Berikutnya adalah daftar pembayaran di muka. Sebenarnya dimaksud pembayaran di muka ini apa? Ini berbeda dengan DP ya, down payment. Jadi berbeda juga dengan istilah-istilah yang mungkin teman-teman lebih agak bingung ya. Ini kenapa ada pembayaran di muka tapi bukan DP? Karena ini lebih ke istilah akuntansi. Yang dimaksud pembayaran di muka itu adalah pembayaran yang secara pembukuan laba ruginya tidak di dalam periode yang sama. Contohnya adalah misalnya kita bayar asuransi mobil untuk 3 tahun. Itu kan berarti per bulan ada nilainya. Nah, karena bayar 3 tahun di depan, maka itu kan harus dibagi tuh. Bulan 1 berapa, bulan 2 berapa, dan biasanya sama angkanya. Itu satu. Contoh yang paling sering kita temui adalah kita bayar sewa tempat. Misalnya bayar sewa 1 tahun, bayar sewa 2 tahun ya. Nah, itu kan harus dibagi per bulannya. Kenapa harus dibagi? Ya, karena ini untuk pembukuan laba rugi. Laba rugi itu berbeda dengan arus kas. Jadi, kita nanti akan melihat di sini bahwa laporan arus kas dan laporan laba rugi itu tidak sama, di mana laba rugi betul-betul melihat bahwa transaksi untuk peruntukan di bulan itu, sedangkan arus kas melihat transaksi kas di bulan itu. Jadi kalau misalnya kita bayar kontrak 60 juta misalnya kita bayar di Januari. 60 juta itu di arus kas akan muncul di Januari. Tapi di laba rugi 60 juta kalau misalnya kontrak 1 tahun itu berarti 5 juta sebulan ya, per bulannya 5 juta. Ya. Oke, ini kalau ada. Jadi sebagai contoh ini saya ada pengeluaran, ada penerimaan ya, pengeluaran yang kita keluarkan. Misal sebagai contoh pengeluarannya itu adalah untuk sewa ruko. Di sini kita bisa isikan kategori laba ruginya apa sewa ruko. Sewa ruko itu adalah beban. Beban sewa. Coba kita cari beban sewa. Nih. Nah, kemudian sisanya misalnya
saldo awalnya berapa ini saldonya. Misalnya sisa tadi 5 juta sebulan, anggap ya. Jadi misalnya sisanya 4 bulan lagi. Ya, jadi ini 20 juta. Sorry. $20 juta. Ini saya copy saja. Oke. Ya. Jadi di sini distribusinya terhadap dari Januari sampai April untuk 20 juta sisa. Kemudian ini pembayaran di tahun pembukuan berjalan. Di sini tidak kita tulis manual karena di sini akan mengambil data dari penerimaan dan pengeluaran. Ya. Jadi ini dan satu lagi ini dikhususkan untuk transaksi di penerimaan dan pengeluaran. Jadi transaksi di penjualan dan pembelian tidak dimasukkan ke sini. Ya. Oke. Pembayaran di muka sudah. Berikutnya adalah daftar toko atau cabang. Ini bisa kita isi, bisa tidak. Kalau memang tidak ada cabang, ya tidak perlu diisi. Tapi kalau kita ingin nge-track ya, misalnya kita buat ID 001, kemudian di sini kantor pusat misalnya. Karena untuk kita bisa melihat, men-track transaksi kita walaupun kita tidak punya cabang di penjualan harian, mingguan, bulanan, kita harus ada yang dipilih di sini. Jadi kantor pusat tadi harus dijadikan sebagai referensi kalau kita ingin melihat transaksi untuk kantor pusat tersebut. Karena nanti kita bisa melihat juga di penjualan, pembelian, itu nanti ada referensi kantor pusat, referensi cabang. Nah ini yang kita harus pilih kantor pusat untuk bisa melihat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kantor pusat di luar transaksi umum. Ya. Jadi ini cabang, kemudian di sini ada penjualan bahan baku. Ini kalau tidak kita pilih satu cabang, ini juga tidak akan muncul informasinya. Ya, karena di sini dasarnya adalah cabang. Oke, kemudian daftar proyek. Khusus untuk manufaktur ini ada tambahan daftar proyek. Jadi daftar proyek itu seperti misalnya penerimaan pekerjaan maklun atau maklon ya. Kemudian penerimaan pekerjaan proyek, misalnya ada proyek pemerintah, proyek bikin kaos, proyek bikin baju seragam dan lain. Dan kita ingin pisahkan, kita ingin monitor proyek itu tersendiri, kita bisa isikan informasi proyeknya di sini, sehingga kita bisa nge-track juga. Jadi nanti bisa di-track di sini adalah bagi proyek, ya. Jadi kita bisa nge-track di sini laporan bagi proyeknya, penjualannya bagaimana, HPP-nya berapa. Kemudian apakah ada pengeluaran lain sehingga profitnya kita bisa lihat per proyek itu berapa. Oh ini laporan proyek, ini khusus buat proyek. Jadi di sini nanti teman-teman kalau ada proyek, teman-teman bisa milih di sini. Ini saya coba lihat di salah satu aplikasi yang sudah diisi ya, file yang sudah diisi. Sini laporan proyek. Nah, di sini kita bisa milih, misalnya tadi ada proyek 8, atau sekarang kita misalnya ini proyek 6. Oke, jadi di sini kelihatan satu proyek maklun, di mana di sini kombinasi antara bahan baku yang diterima sehingga tidak ada nilainya dengan bahan baku yang mesti dibeli. Ya. Oke, ini saya kembali lagi ke depan. Nah, setelah kita mengisi setup ini, maka di sini kita bisa masuk ke bagian daftar akun keuangan. Perhatikan bahwa di daftar, sorry, ini tadi yang isi ya, saya ke yang kosong.
daftar akun keuangan. Oke, perhatikan di sini. Ini ada akun-akun yang sudah tertulis di sini. Dan akun-akun ini tidak bisa ditambah. Ya. Kalau teman-teman ingin yang fleksibel, gunakan versi paham akuntansi. Karena kalau versi paham akuntansi kan dasarnya jurnal. Sehingga ya harus teman-teman sendiri yang memilah debit kreditnya bagaimana. Sedangkan di sini karena versi awam dan laporannya otomatis, rumus masing-masing akun ini berbeda-beda. Jadi cara menjumlah, di sini kan teman-teman tidak melihat ada debit kredit kan, tidak ada jurnal penyesuaian, tidak ada jurnal piutang dan lain-lain, semua digabung jadi satu, sehingga di sini rumusnya yang sudah menerjemahkan perhitungan-perhitungan akuntansi itu menjadi laporannya secara otomatis. Di sini seperti laporan arus kas, ini hanya disediakan 5. Ini bisa diganti namanya, contohnya kan BCA, Bank Mandiri, mau diganti BNI kah, diganti bank yang lain kah, silakan. Ya. Cuma peruntukannya tidak bisa dirubah. Misalnya di sini, wah ini saya mau banknya kurang 1, saya mau ganti ini jadi bank yang kelima, nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan adalah kalau memang ternyata akunnya lebih dari 5, digabungkan saja, nanti diberikan keterangan. Ya, teman-teman bisa memilih menggunakan versi paham akuntansi, akunnya banknya mau 20 juga nggak ada masalah, tapi harus paham di mana taruh debit dan kreditnya atau menggunakan yang ini. Karena menambahkan ini tidak semudah menambahkan, ini kan formatnya Google Sheet atau Excel ya. Menambahkan satu baris, itu rumus di belakangnya juga banyak yang harus dirubah ya, jadi tidak mudah. Dan di sini sudah diisikan akun-akun standar yang memang umum digunakan. Jadi di sini makanya ada pengeluaran di muka, oke tadi ditambahkan. Kemudian kasbon operasional, ini kasbon yang biasanya dipakai untuk travel, dipakai untuk bensin, transportasi. Sedangkan ini ada persediaan bahan baku, persediaan produk jadi, kemudian kasbon karyawan ya. Jadi beda kasbon operasional dan kasbon karyawan. Kemudian piutang usaha, ini piutang lain-lain, kemudian pajak dibayar di muka jika ada. Kemudian aset, di sini hanya ada 6 kategori aset. Ini bisa dirubah nama asetnya ya, tapi nggak bisa ditambah sekali. Kemudian di sini ada utang usaha kartu kredit, utang lain-lain, penerimaan di muka, uang jaminan, utang pajak. Kemudian di sini ada utang bank. Utang bank ya yang kita pinjaman ke bank, misalnya apakah itu pinjaman untuk usaha, KPR dan lain-lain. Utang KTA, lembaga atau utang pemilik modal ya. Jadi utang itu kategorinya hanya ada 5. Kemudian modal pemilik juga di sini hanya ada 4 dan 5 jika ditambahkan dengan modal lain-lain. Kalau misalnya lebih dari 5 ya silakan dibuat di sheet terpisah atau dikasih keterangan nanti di bagian transaksinya. Kemudian ada laba ditahan dan laba tahun berjalan. Setelah itu ada kolom laba rugi. Di sini pendapatan, nah kalau bagian ini bisa diganti penamaannya pendapatan. Demikian juga nama HPP ini bisa diganti penamaannya. Ya, HPP bisa diganti ini. Kemudian bagian beban juga sama, ini bisa diganti. Bebannya menyesuaikan dengan teman-teman mencatat apa, hanya memang harus perhatikan jumlah barisnya. Kecuali yang beban yang punya background warna coklat muda ini ya. Ini nggak bisa dirubah peruntukannya. Karena ini memang untuk beban kerugian penjualan aset, ini beban bahan baku yang terbuang, ini beban penyusutan aset kantor, aset kendaraan. Jadi ini sebenarnya sih formula ini dia akan berubah penamaannya beban penyusutan aset apa sesuai perubahan di sini. Ya misalnya kita ganti ini jadi aset operasional kantor, maka penamaan di sini ini akan otomatis berubah menjadi aset operasional kantor. Demikian juga yang bagian bawah. Kemudian di sini ada kolom. Kolom ini sebenarnya adalah untuk kebutuhan saldo awal neraca. Jadi pembukuan tahun 2019 mulai 1 Januari berakhir 31 Desember.
Jadi ini adalah saldo per tanggal 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018 jam 00. Ini mesti diisikan dan nanti angka ini akan muncul secara otomatis di laporan neraca di sini. Ya, jadi akan muncul di kolom ini angkanya. Dan angka itu harus diisi manual. Jadi, oke, balik ke akun keuangan. Ini harus diisi manual. Misal ada cash di tangan, ya kita isi aja 2 juta. Ada BCA 50 juta. Maka ini tidak seimbang karena ini tadi akan membandingkan angka di aset di sini, total aset, dengan total kewajiban dan ekuitas. Ya, ini diisi. Kemudian tadi kan ada pengisian aset ini bagaimana? Makanya ini sudah disiapkan. Kalau tadi sebelumnya kita lihat piutang usaha. Piutang usaha kita bisa lihat di daftar pelanggan. Kalau memang kita tidak ingin mengisikan langsung nggak ada masalah. Karena ini sebenarnya tidak berhubungan. Jadi kalau data di sini, ya, ini akan digunakan di monitoring invoice. Tapi kita bisa memasukkan angka ini, sisa piutang tahun lalu 2 juta, ya. Ini kita bisa masukkan. Jadi piutang usaha. Ya. Jadi angkanya diisi manual di sini. Kalau aset kantor, tadi kalau kita bisa mengcopy dari sini, dari daftar aset tetap. Ya, kita ke sini, kita copy, Ctrl C, kemudian masuk ke daftar akun keuangan lagi. Ke sini, ini klik kanan. Tempel khusus ya, hanya nilai. Ya, perhatikan. Kenapa hanya nilai? Karena agar formulanya tidak ikut ke copy. Karena kan kita hanya butuh angkanya saja di sini. Kemudian untuk utang usaha ini bisa diisikan. Kalau utang usaha ini dasarnya bisa mengambil dari utang supplier di sini. Ya. Jadi bisa ngambil data dari ini, sisa utang tahun lalu. Kemudian bisa diisikan tadi utang bank, kemudian modal pemilik. Kemudian modal pemilik di sini bisa diisikan. Nah, cuma yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar seimbang. Yang namanya modal pemilik di sini, jika usahanya sudah berjalan lebih dari setahun misalnya, ini tidak sama dengan uang yang disetorkan atau uang sisa. Modal pemilik di sini akan menjadi bagian dari saham, persentase saham. Misalnya tadi dihitung ya, total aset setelah dikurangi hutang sekian, maka yang dianggap modal pemilik ini atau ekuitas itu adalah selisih dari aset dikurangi kewajiban. Jadi di sini misalnya ini saya buat sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Ini ya. Oke. Jadi angka yang diisikan di sini ini harus sama dengan ini. Untuk kelabatan berjalan ini tidak perlu diisi karena ini kan kita ingin tahu saldo, kita ingin memasukkan angka saldo tahun sebelumnya. Jadi di sini memang dikosongkan. Jadi misalnya di sini saya ambil datanya 20 juta ya. Ini contoh. Misalnya ada 4 pemilik. Ini berbeda sahamnya ya dibaginya di sini dalam bentuk angka. Ya, ini total 90 jadi masih kurang 10, 354, 167. Ya, ini bisa diisikan di sini.
Dan di sini bisa diisikan laba ditahan jika laba tahun sebelumnya, misalnya tahun sebelumnya ada laba 10 juta. Ini saya membuat mudahnya saja ya. Jadi udah 100 juta, tinggal 354167. Sehingga di sini 167 ya. Atau bisa dibalik, yang 10 juta di atas 354167 laba ditahan tahun kemarin jika memang belum ada angkanya. Ya. Hanya tujuannya adalah ini membuat saldo awal dan ini membuatnya menjadi seimbang. Nah, perhatikan di sini. Ini angkanya udah sama kan? Tapi kenapa tulisnya masih tidak seimbang? Nah, ini karena ada angka di belakang koma. Ini kita lihat di sini. Nah, ini yang membuat beda. Jadi ini bisa di-copy dulu untuk menyamakan, atau dikurangi dulu sehingga hanya ya, jadi tidak ada angka di belakang koma, ya, sehingga di sini akan menjadi seimbang. Ya, angka di belakang koma tidak terlihat di sini, tapi mempengaruhi terhadap status seimbang dan tidak seimbang. Itu untuk pengisian daftar akun keuangan di bagian neraca. Sedangkan di bagian laba rugi ini tidak ada saldo tahun kemarin karena seluruh net profit dari laba rugi ini sudah akan menjadi laba ditahan kalau memang belum dibagikan. Jadi tidak perlu lagi diisi di sini. Ya, itu perhitungan secara akuntansinya demikian. Bisa dikatakan di sini untuk menu setup awalnya tadi selesai. Setelah dari sini kita bisa masuk ke setup awal, setup berikutnya untuk mengenai produk, bahan baku atau produksinya.